بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salatul fajr yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengkhabarkan kepada kita tentang hakikat daripada kehidupan dunia ini. Di antaranya adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam kehidupan ini kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah untuk kalian, sebagai ujian yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Di ayat yang lain di dalam surah Al-Mulk, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan keagungan dirinya kepada hamba-hambanya, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan, dan dialah Allah yang terhadap segala sesuatu ia maha mampu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Dan dialah Allah zat yang maha mulia lagi maha pengampun. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka nampak jelas untuk kita sekalian pada dua ayat di atas bahwasanya dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan ada awal dan akhirnya, setiap insan yang Allah ciptakan dengan awal kelahiran kemudian diakhiri dengan kematian, semuanya adalah ujian, semuanya adalah fitnah. Dan di ayat yang pertama yang tadi kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya ujian yang akan Allah berikan kepada seorang hamba
bukan hanya ujian dalam perkara-perkara yang dia tidak senangi, bahkan pada al-khair, pada kebaikan yang dengan itu seorang insan merasa diuntungkan, ternyata padanya pun tidak lepas dari yang namanya ujian. Tatkala mentafsirkan ayat di atas, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan maksudnya Allah menguji dengan kebaikan dan keburukan adalah nabtalikum bisyarri wal khairi fitnatan bisyiddati warraha. Allah menguji hambanya dengan kesempitan dan kelapangan. Wasihati wassaqam, Allah menguji hambanya dengan sehat dan sakit. Wal ghina wal faqr, Allah menguji hambanya dengan kecukupan dan kefakiran. Wal halali wal haram, Allah uji hambanya dengan yang halal dan yang haram. Wat ta'ati wal maksiati wal huda wad dhalal, Allah uji hambanya dengan ketaatan dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Semuanya adalah ujian. Tatkala seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan hidup, maka hakikatnya itu juga ujian. Tatkala sebaliknya seorang hamba Allah uji dengan kesempitan, itu juga fitnah. Tatkala seorang hamba diuji dengan rasa sakit, itu adalah ujian untuknya. Dan sebaliknya, tatkala seseorang Allah kasih sehat, itu juga fitnah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukil dari Ali bin Abi Thalhah tatkala mentafsirkan ayat di atas, beliau mengatakan makna Allah menguji dengan kebaikan dan keburukan adalah nakhtabirukum bil masaibi tarratan wa bin ni'ami ukhra. Allah menguji terkadang dengan musibah dan terkadang dengan nikmat. Untuk apa ya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah? Liyanzura man yashkur wa man yakfur wa man yasbir wa man yaqdud. Untuk kemudian Allah melihat siapa di kalangan hamba-hambanya ini yang mau bersyukur dan siapa di antara mereka yang justru kufur. Siapa di kalangan hamba-hambanya yang kemudian mau bersabar dan siapa yang di antara mereka justru malah berputus asa. Inilah tujuan kenapa Allah Jalla wa'ala jadikan semua sisi-sisi kehidupan seorang insan, yang baik atau tidaknya, yang dia senangi atau yang tidak dia senangi, semuanya merupakan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Dan ma'ruf, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, setiap ujian yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, maka kita dituntut untuk bisa lulus dari ujian itu dan menyandang predikat muttaqin. Maka bukan hanya menguji, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada hamba-hambanya cara bagaimana mereka bisa lulus dari ujian tersebut. Bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala menfitnah hambanya, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana seorang hamba bisa selamat dari fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepadanya. Al-Quranul Karim sebagai ruh qalbu, Al-Quranul Karim sebagai huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kunci untuk seseorang mendapatkan arah yang harus dia tempuh agar dia selamat dari ujian yang Allah timpakan kepadanya. Pada Al-Quranul Karim ada jawaban atas kesulitan-kesulitan tatkala menghadapi fitnah yang dihadapi oleh seorang hamba yang beriman. Maka tidak sedikit di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk mentadabburi
bukan hanya sekedar membaca. Merenungi dan mengambil pelajaran bukan hanya sekedar mengambil pahala dengan membaca setiap huruf per huruf. Benar, membaca Al-Quran dengan sekedar membacanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang besar. Man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Namun bukan hanya untuk tujuan dibaca Al-Quran itu diturunkan, bukan hanya sekedar bacaan yang membasahi lisan kemudian tidak menyeruak ke dalam qalbu. Kalau seumpamanya Al-Quran hanya sekedar dibaca, maka khawarij, orang-orang yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan mereka sebagai pemberontak, khawarij, adalah orang-orang yang pantas untuk dikatakan sebagai qurra. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tentang khawarij, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tapi tidak masuk ke dalam kolbu-kolbu mereka. Bacaannya khawarij terhadap Al-Quran tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Rasulullah SAW celah mereka khawarij. Baca Al-Quran tapi tidak masuk ke hati. Baca Al-Quran tapi tidak terpantul ajaran-ajarannya dalam perbuatannya sehari-hari. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita hamba-hambanya untuk mari kita bertadabbur. Untuk apa barakallahu fikum? Untuk kemudian dengan tadabbur ini kita bisa menyerap pelajaran-pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita. Maka di dalam surah Shad ayat yang ke-29 Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar manusia mau mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang cerdas bisa mengambil pelajaran dari itu. Dalam ayat yang lain dengan konteks celaan, Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Bukan hanya sekedar, atau mereka hanya sekedar membacanya tapi tidak mau merenungi makna-maknanya. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-24 Allah menyatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Apakah pada hati-hati mereka ada gemboknya? Apakah pada hati-hati mereka ada penutup yang terkunci? Allah celah. Allah nyatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau menyerap pelajaran-pelajaran yang tersirat pada ayat-ayat Al-Quran, Allah nyatakan pada hatinya ada penutup. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Az-Zuhud, beliau menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ala unabbiukum bil faqihi haqqil faqih. Kata Ali, maukah aku beritahu kalian orang yang faqih, yang sebenar-benarnya faqih? Maukah aku beritahu kalian tentang orang yang alim, yang sebenar-benarnya alim, orang yang benar-benar paham ilmu? Kata Ali bin Abi Thalib, man lam yuqannitin nasa min rahmatillah wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah wa lam yu'amminhum makrallah wa lam yatrukil qur'ana ila ghairih. Kata Ali, orang yang alim adalah orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, tidak membuat manusia meremehkan maksiat kepada Allah, tidak membuat manusia merasa aman dari makar Allah, dan tidak membiarkan manusia berpaling dari Al-Quran kepada yang lain. Poinnya ada di yang keempatnya.
Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ala la khaira fi ibadatin laisa fiha tafaqquh. Ketahuilah, tidak ada kebaikan, tidak ada nilainya ibadah kalau tidak dilandasi ilmu. Wala khaira fi fiqhin laisa fiha tafahum, dan tidak ada baiknya belajar tatkala seseorang tidak berusaha memahami. Wala khaira fi qiraatin laisa fiha tadabbur, kata Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada kebaikan tatkala membaca Al-Qur'an tatkala seseorang tidak mau tadabbur di sana. La khaira fi qiraatin laisa fiha tadabbur, tidak ada kebaikan pada bacaan Al-Qur'an yang tidak ada padanya tadabbur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tadabbur ini sangatlah penting. Tadabbur inilah yang menjadi kunci faham tidaknya kita terhadap bimbingan Allah di dalam Al-Qur'an. Tadabbur inilah yang mengarahkan kita untuk kemudian kita bisa mengambil petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan di dalam Al-Qur'an. Seumpamanya Al-Quran ini benar-benar diperhatikan, ditadaburi, dicari makna dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, maka Utsman bin Affan mengatakan, ma syabi'at min kalamillah, seorang hamba tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terus berusaha mencari, dia akan terus berusaha untuk mempelajari. Tidak pernah dia merasa cukup dengan setiap bacaan yang dia baca, tatkala memang tujuan membacanya adalah tadabbur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitnah kehidupan ini banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah menjelaskan semua cara yang dengannya kita dapat selamat dari fitnah-fitnah kehidupan itu. Namun tentunya dengan poin, harus ada tadabbur, harus ada upaya untuk kita kemudian dapat memahami isi dan kandungan setiap ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Maka ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an, masih mungkin berkait dengan pembahasan kita di kesempatan yang lalu, yakni terkait dengan surah Al-Kahfi. Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis menganjurkan seorang mukmin untuk membaca surat Al-Kahfi dan bahkan menghafalnya. Dengan seorang hamba menghafal surah Al-Kahfi, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dia akan Allah selamatkan dari Dajjal. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, man qara'a surat al-kahfi kama unzilat thumma kharaja ila ad-dajjal lam yusallat alaih lam yakun alaihi sabil. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi seperti surat tersebut diturunkan, persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, kemudian Dajjal muncul, maka Dajjal tidak akan mampu untuk mengganggunya. Dajjal tidak akan mampu untuk kemudian menyesatkannya. Di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Darda, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, riwayat Muslim pula, man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Siapa di antara kalian yang menjumpai Dajjal, maka bacakanlah di hadapannya
ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, masih dalam hadis Muslim, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Apabila Dajjal keluar aku masih ada, akulah yang akan membela kalian. Wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsihi. Namun apabila Dajjal keluar dan aku sudah wafat, maka setiap orang akan harus membela dirinya sendiri. Maka bagaimana seorang membela dirinya? Di antara pesan Nabi alaihi salatu wasallam setelah menyebutkan ciri-cirinya Dajjal begini. Di akhir hadis Nabi mengatakan, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf. Siapa di antara kalian yang menjumpai Dajjal nanti, maka bacakanlah di hadapannya ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Kenapa surat Al-Kahfi yang dipilih? Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara alasan surah Al-Kahfi inilah yang menjadi ayat pamungkas untuk melindungi kita dari Dajjal. Dikarenakan dalam surat Al-Kahfi ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang fitnah Dajjal dan cara untuk mengatasinya, cara untuk menanggulanginya. Dajjal datang untuk menguji iman seseorang. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana cara seorang hamba mempertahankan imannya. Dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan tentang harta, fitnah harta. Karena Dajjal nanti di akhir zaman datang dengan membawa fitnah itu. Negeri yang tadinya kekeringan, kalau mau ngikut Dajjal akan dibuat menjadi tanah yang tidak tandus lagi. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang fitnah berupa kekuasaan. Karena nanti Dajjal di akhir zaman juga akan datang membawa fitnah kekuasaan. Maka bagaimana seseorang selamat dari itu? Bagaimana seseorang bisa mempertahankan imannya di saat ada ujian-ujian yang mengancam keimanannya itu? Bagaimana seorang dapat mengendalikan dirinya tatkala ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta? Bagaimana seseorang mengendalikan dirinya tatkala Allah uji dia dengan jabatan dan kekuasaan? Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dengan metode di dalam surah Al-Kahfi dengan metode yang sangat apik, yaitu dengan metode pendekatan storytelling. Memperdengarkan kisah. Bagaimana caranya seseorang mempertahankan iman? Allah perdengarkan kepada kita kisah tentang Ashabul Kahfi untuk kita bisa mengambil pelajaran. Bagaimana kita kemudian mempertahankan diri kita agar tidak terfitnah dengan harta. Tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan harta, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan kisah tentang sahibul jannatain, pemilik dua kebun. Bagaimana seseorang bisa selamat dari fitnah kekuasaan, dari fitnah kedudukan dan jabatan yang mungkin Allah berikan kepadanya? Maka Allah sebutkan, ceritakan di dalam surah Al-Kahfi bagaimana Raja Dzulqarnain sebagai raja teragung di zamannya, yang memiliki kekuatan yang mungkin tidak dimiliki oleh raja-raja setelahnya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Raja Dzulqarnain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, dan di kesempatan subuh kali ini mungkin kita akan sedikit mengambil pelajaran dari kisah sahibul jannatain, pemilik dua kebun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-Kahfi, untuk kemudian kita dapat mengambil pelajaran bagaimana seharusnya kondisi kita tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta.
Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Dan wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka kisah dua orang. Salah satu daripada dua orang ini kami berikan kepadanya dua kebun yang tertanam pohon-pohon anggur. Dua kebun tertanam pohon anggur. Wa hafafnahuma binakhlin. Kemudian kami liputi pohon-pohon anggur tadi dengan kebun kurma. Anggur, kemudian di luarnya kurma. Anggur biasanya tumbuhan musim dingin, tumbuhan daerah dingin. Kemudian kurma adalah tumbuhan daerah panas. Digabungkan. Orang ini punya dua kebun, di dalamnya kebun anggur, di luarnya kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara dua kebun ini ada ladang. Ladang untuk menanam ya makanan-makanan pokok seperti padi atau gandum. Luar biasa. Ladang, kemudian dua kebun anggur, luarnya adalah kebun kurma. Tidak cukup dengan itu. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua kebunnya, dua-duanya itu memberikan buahnya secara sempurna, tidak pernah kurang, panennya maksimal. Wa ja'alna atau ya wa fajjarna khilalahuma nahara, kemudian kami alirkan di tengah-tengahnya sungai. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah, inilah puncak keindahan perkebunan tatkala seseorang memilikinya. Kebun yang berisi tanaman-tanaman seperti anggur, buah ya, tanaman yang hidup di tempat dingin, kemudian kurma, tanaman yang hidup di tempat panas, kemudian di tengah-tengahnya ada sungai. Luar biasa. Puncaknya sudah ini. Hingga pada satu ketika Allah nyatakan, wa kana lahu thamar, panenlah si pemilik dua kebun ini dengan panenan yang besar, samarun azim. Dan ternyata kepemilikan harta yang dia punyai itu membuat dia kemudian congkak. Dia mengatakan kepada temannya satunya, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia berkata kepada temannya, mengajak bicara dia, aku ini lebih banyak dibandingkan kamu hartanya, dan lebih mulia dibandingkan kamu orang-orangnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya lebih mulia dibandingkan kamu orang-orangnya, lebih banyak anaknya, lebih banyak karyawannya, lebih banyak budaknya. Jadi selain kebun, dengan hasil kebun itu dia bisa menghidupi banyak orang sebagai pekerja, atau dia memiliki banyak anak laki-laki yang dengan itu menjadi kebanggaan dirinya. Dia banggakan di hadapan temannya, aku ini orang yang lebih banyak hartanya dibandingkan kamu. Aku ini adalah orang yang lebih banyak anak dan karyawannya dibandingkan kamu. Dia mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Kemudian dia masuk ke kebunnya dengan penuh kezaliman pada dirinya. Apa dia bilang? Tatkala terkesima dengan keindahan kebun yang dia punya, Masya Allah, kebun anggur, kebun kurma,
ladang padi, ladang gandum, di tengah-tengahnya sungai yang mengalir untuk mengairi. Dia mengatakan, ma'azunnu antabida hadhihi abada. Sungguh aku tidak pernah nyangka ini semuanya bisa sirna. Dia menganggap bahwasanya apa yang dia miliki dengan semua ketangguhannya, hasil panennya mantap, lokasinya strategis, pengairannya oke. Dia menganggap bahwasanya kenikmatan ini tidak akan berakhir. Ma'azunnu antabida hadhihi abada. Aku tidak menyangka bahwasanya ini semuanya akan sirna. Bahkan lebih daripada itu, dia mengatakan, wa ma'azunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak pernah menyangka ada hari kiamat. Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan seumpamanya ada hari kiamat pun, seumpamanya aku dikembalikan kepada Tuhan pun, niscaya aku akan dapat yang lebih baik dibandingkan apa yang aku dapatkan saat ini. Dia mengkiaskan keberhasilan akhirat dengan keberhasilan dunia. Karena sudah berhasil di dunianya, menganggap pasti nanti berhasil di akhirat. Ini barakallahu fikum, 3 sikap yang tercela yang diuji dengannya seorang yang memiliki harta, diuji dengan harta seperti sahibul jannatain ini. Congkak, menyombongkan dirinya, berbangga, dan kemudian merasa keberhasilan akhirat tergantung dengan keberhasilan dunianya. Dia katakan hal ini kepada temannya yang soleh. Maka temannya yang soleh ini mengatakan, dan disinilah letak bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang cara untuk kita selamat dari fitnah harta. Allah menyatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Temannya pun membalas, apakah kamu kafir terhadap Tuhan yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian ia menyempurnakanmu menjadi sosok laki-laki. Lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tapi dialah Allah, katakanlah dialah Allah Tuhanku, aku tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Harusnya tatkala kamu masuk kebunmu wahai temanku, kamu mengatakan masya Allah. Kamu berzikir la quwwata illa billah. Ini teman yang soleh. Tatkala mendapati temannya congkak dengan penghasilan, dengan pencapaian, dengan kebun yang dia miliki, kemudian membuat dia berbangga diri dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dinasehati dengan menyadarkan dirinya tentang asal penciptaannya. Dan inilah barakallahu fikum kunci untuk kita bisa selamat dari fitnah harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sadari, seberapapun bagus kebun yang kamu punya, seberapapun banyak hasil panen yang kamu punya, ketahuilah bahwasanya itu semuanya adalah sementara, dan engkau pun seperti itu, sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan setelah ada akan menjadi tidak ada lagi. Kebunmu pun sama, sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada, setelah ada kemudian menjadi tidak ada lagi. Demikianlah si teman yang soleh ini menasehati orang temannya ini yang tertipu dengan hartanya, lah mbok tawadhu gitu loh, mbok rendah hati, jangan congkak, jangan menganggap bahwasanya ini semuanya nggak akan sirna, aku lebih mulia dibandingkan kamu. Jangan congkak dengan teman yang soleh ini mengatakan, kamu itu dari tanah, kemudian dari tanah tercipta dari setetes air mani. Sadari itu supaya Anda tidak sombong. Hadirkan itu di dalam qalbu supaya Anda tidak besar kepala. Demikianlah barakallahu fikum, menyadari asal penciptaan akan membuat kita tawadhu biiznillah. Karenanya di dalam Al-Quran Allah banyak singgung kita terkait dengan hal ini.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Dalam surah Al-Insan Allah katakan, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari setetes air mani yang bercampur. Setetes air mani, kita diciptakan dari itu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tsumma ja'ala naslahu mimma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunan Adam itu dari air yang hina. Sadari ini. Dengan menyadari ini maka kita tidak akan kemudian mengatakan kepada orang, ana aktsaru minka malan wa azu nafara. Ngapa kamu? Saya lebih banyak hartanya dibandingkan kamu, saya lebih banyak orang-orangnya dibandingkan kamu. Kita nggak akan menyatakan itu. Kenapa? Dengan menyadari asal penciptaan kita akan menjadi rendah hati. Untuk apa saya sombong? Lah toh dulunya saya ndak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada seorang manusia itu zaman di mana sebelumnya dia enggak pernah disebut-sebut? Di mana kita di tahun 1945 kita enggak pernah disebut-sebut, ada orang namanya fulan, ada orang namanya kita. Enggak pernah itu disebut-sebut. Artinya sebelum itu kita enggak ada. Kemudian lahir menjadi ada. Lahir menjadi disebut-sebut. Sadarilah itu. Dengan menyadari hakikat diri kita, biiznillah kita akan lebih bisa tawadhu dan mengontrol kesombongan diri yang ada pada kita. Makanya Lahnaf bin Qais, tabi'in yang mulia, di antara nasihat yang masyhur yang beliau sampaikan kepada kita, barakallahu fikum, beliau mengatakan, ajaban li insanin kaifa yatakabbar wa huwa yakhruju wa huwa kharaja min majral bauli marratain. Sungguh aneh manusia itu, bagaimana dia sombong sedangkan dia keluar dari tempat keluarnya air kencing sebanyak 2 kali. Pertama, dia adalah setetes air mani dari ayahnya, kemudian dia keluar sebagai seorang bayi dari rahim ibunya. Bagaimana sombong sedangkan tempat dia keluar adalah tempat keluarnya air kencing. Al-Hasanul Basri rahimahullah juga mengatakan, al-ajabu min ibni Adam yaghsilul khur'a bi yadihi kulla yawmin marratan aw marratain thumma yu'aridu jabbar samawat. Aneh manusia itu, setiap hari dia membersihkan tempat kotorannya sekali atau 2 kali, kemudian dia kok merasa sombong. Setiap hari seorang manusia itu membersihkan tempat kotorannya. Lah kok dia masih sombong? Itu aneh. Kata Al-Hasanul Basri rahimahullah. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, ini yang pertama, dengan menyadari asal penciptaan kita, diharapkan dengan sangat tawadhu itu hadir dalam kolbu-kolbu kita. Dan itulah cara untuk mengendalikan fitnah harta. Tawadhu'lah. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah, atau di dalam kisah ini adalah, hendaknya seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta sebagai fitnah, maka perbanyak ucapan masya Allah la quwwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum adalah zikir untuk kemudian kita melatih diri kita menyadari betapa kecilnya kita, menyadari bahwasanya semua yang kita punya bukan semata-mata dari usaha, kepintaran dan kecerdasan kita, tapi itu semuanya adalah billah, minallah, ilallah, datang karena Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kita memiliki itu secara sempurna. Jangan merasa kita mendapatkannya dengan semata-mata jerih payah kita. Jangan semata-mata kita merasa apa yang kita dapatkan adalah dari kekuatan kita. Perbanyak kalimat Masya Allah. Apa Masya Allah? Masya Allah artinya adalah Masya Allah kan. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Apa yang ada pada saya Allah kehendaki.
Apa yang Allah kasih kepada saya, Allah kehendaki. Apa yang Allah berikan kepada saya, oh berarti Allah menginginkannya. Dan karena Allah yang berkehendak, maka itu menuntut kita untuk kemudian tidak menyombongkan diri dan tidak merasa kita lebih tinggi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Setiap kehendak kita tidak lepas daripada kehendaknya Allah. Kita diajari untuk mengucapkan kalimat la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali memang datangnya dari Allah. Kita ini fakir, Allah yang membuat kita cukup. Kita ini lemah, Allah yang membuat kita kuat. Maka Allah katakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian itu fakir. Kalian itu fakir kepada Allah, dan Allah lah yang kaya lagi maha terpuji. Ikhwati fillah rahimakumullah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menjelaskan ayat di atas, waqad bayyana Allah subhanahu fi hadhihi al-ayatil karimah anna faqral ibadi ilaihi amrun dzatiyun lahum la yanfaku anhum. Kata Syekh Abdul Razak, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya kefakiran seorang hamba kepada Allah itu adalah perkara zat yang tidak akan terpisah dari seorang hamba. Wa huwa thabitun lahum li dzawatihim wa haqa'iqihim min kulli wajhin. Maka kefakiran seorang hamba itu ada selama zat hamba itu ada. Tidak terikat oleh tidak kemudian dimaknakan kadang butuh kadang tidak. Bukan seperti itu. Kefakiran seorang hamba, kata Syekh Abdul Razak, adalah amrun zati. Selama ada zatnya manusia, maka disitulah ada kefakiran seorang manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, la ghina lahum an rabbihim wa sayyidihim tarfata ain. Manusia akan senantiasa butuh kepada Allah Tuhan mereka pada setiap kedipan mata. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berbuat, kita tidak bisa melakukan apa yang dapat menguntungkan kita, kecuali itu adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita dapatkan kecuali itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengasihi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang merahmati kita. Itulah makna yang harus kita hadirkan melalui lafaz Masya Allah la quwwata illa billah. Itu diperbanyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Ini mungkin sedikit dari beberapa petikan-petikan faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, bagaimana seorang hamba dapat menghadapi fitnah harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dengan dia merasa rendah, menghadirkan rasa rendah pada dirinya dengan mengingat asal penciptaannya. Kemudian dengan kita barakallahu fikum banyak mengucapkan Masya Allah tatkala melihat sesuatu yang membuat kita takjub, Masya Allah, dan perbanyak ucapan la quwata illa billah untuk menyadarkan kita bahwasanya apa yang ada saat ini bukan semata-mata dari kita. Ada yang ada saat ini adalah dengan kekuatan dari Allah, dengan bantuan dari Allah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fakir, Allah yang membantu. Kita fakir, Allah yang mencukupi. Kita lemah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguatkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Ini mungkin sedikit yang bisa kita kaji bersama di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sedikit ini memberikan manfaat, terutama untuk kami sebagai yang menyampaikan,
Kemudian untuk segenap hadirin dan hadirat yang mendengarkan, semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.